Alhamdulillah. Alhamdulillahil qadim wujuduh al-amim fadluhu wa juduh khaliqil aflaki wa mudabbiriha wa badil asya'i wa musawwiriha ahmaduhu hamda man waffaqahu fa'arafah wa ashkuruhu ala tamamin ni'mah wa idraki ashri dhil hijjah wa yawmi arafah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله جل وعلا عن المثيل في ذات وصفة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua. Yang akhirnya berkesempatan siang hari ini kita mampu melangkahkan kaki kita bersama untuk memenuhi salah satu undangannya yang berupa ibadah salat Jumat berjamaah beserta dua khutbahnya. Kita berkumpul dalam kondisi sihah, afiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kejujuran kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menunjukkan kepada umatnya dari jalan gelap gulita mulai dari zaman jahiliyah yang mana masyarakat di masa dahulu belum mengenal Allah, belum mengerti hukum-hukum Allah, ditunjukkan oleh beliau dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang menuju ke jalan yang terang benderang yang berupa ajaran agama Islam yang penuh keridhaan. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Melalui berkhutbah ini kami berwasiat kepada diri kami pribadi secara khusus dan kepada hadirin sekalian secara umum agar kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa saja yang menjadi perintah Allah kepada kita semua, sekalipun sifat perintah tersebut dalam hukum syarak masuk kategori sunnah. Selagi kita ada kesempatan dan ada kemampuan untuk melaksanakan perintah tersebut, alangkah baiknya kalau perintah tersebut kita laksanakan semaksimal mungkin demi meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di sisi lain, marilah kita juga berusaha untuk menjauhi apa saja yang menjadi larangan Allah kepada kita semua, sekalipun sifat larangan tersebut dalam hukum syarak masuk kategori makruh. Selagi kita mampu untuk menjauhinya, marilah larangan-larangan tersebut kita jauhi sejauh-jauhnya. Lebih-lebih kalau larangan tersebut masuk kategori al-kabair, dosa-dosa besar, kemaksiatan, kemungkaran yang justru mengundang kemurkaan Allah kepada kita semua. Tentunya kita harus lebih berusaha untuk menjauhinya sejauh-jauhnya, dan supaya tidak mengurangi kualitas keimanan dan ketakwaan kita yang selama ini kita kumpulkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita mengambil suri tauladan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya yang sangat berbakti, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang mana apa yang dilakukan
oleh Nabiullah Ibrahim sangat luar biasa, membuktikan keimanan beliau sangat mantap, tidak tergoyahkan. Bahkan beliau pun mengalahkan ajakan hawa nafsu, kecintaan duniawi yang sifatnya sementara, semuanya dikalahkan demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari sebuah mimpi. Sebagian riwayat salasa layalin mutawaliyat, 3 malam berturut-turut, yang mana isi dari mimpi tersebut kurang lebih demikian. Wahai Ibrahim, ya Ibrahim, aufi nadrak wadbah waladak. Wahai Nabi Ibrahim, penuhi nadarmu, sembelihlah putramu. Akhirnya beliau pun mengingat-ingat nadar apa yang pernah aku ucapkan, pernah aku nadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dulu Nabi Ibrahim dengan sifat beliau yang sangat terkenal, yaitu sangat dermawan. Bahkan beliau tidak pernah makan sendirian. Setiap makan selalu mengajak kawan, mengajak teman, selalu berbagi. Kedermawan beliau tidak tanggung-tanggung, tidak main-main, luar biasa. Dan beliau sempat menyembelih 300 ekor onta dan 1000 ekor kambing. Jumlah yang sangat fantastis. Tidak hanya dari kalangan manusia yang datang menghampirinya dalam rangka memuji kedermawanan beliau, akan tetapi para malaikat dari langit turun mendatangi Nabi Ibrahim dalam rangka tahniah, memberikan ucapan selamat atas sifat kedermawanannya yang luar biasa. Dan di sisi lain, Nabi Ibrahim juga seorang manusia. Ketika dipuji, maka sifat basyariahnya muncul, sifat manusiawinya muncul. Disinilah beliau tanpa sadar mengucapkan sebuah nazar. Jangankan cuma 300 ekor 300 ekor onta dan 1000 ekor kambing. Kalau seumpamanya aku diberi karunia seorang anak dan Allah memerintahkan untuk menyembelihnya dalam rangka pendekatan diriku kepada Allah, yaitu ibadah kurban, maka aku akan menyembelihnya. Di saat itu beliau masih belum punya anak, ngomongnya juga enak, bahkan tidak terasa. Dan di saat beliau memohon kepada Allah untuk diberi keturunan, beliau di masa yang sudah cukup tua baru diberi keturunan dari istri beliau yang bernama Sayyidatina Hajar, seorang bayi mungil yang masih imut-imut, lahir dari seorang wanita solehah, Sayyidatina Hajar. Ternyata bayi yang dinanti-nantikan, saat yang sangat menggembirakan, bayi mungil yang bisa menjadi pelipur lara, bisa menjadi penghilang kelelahan di saat kecapean bekerja. Ternyata di saat itu Allah sudah mengujinya, memerintahkan supaya menghijrahkan Ibunda Hajar dengan putranya yang masih bayi, Nabi Ismail saat itu, di suatu tempat yang kering keronta, sangat tandus, tidak ada satu penghuni pun, tidak ada satu batang pohon pun, tidak ada mata air setetes pun, yaitu di Mekah di saat itu. Dan kejadian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat ke-37, min ba'di a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rabbana inni askantu min dzurriyyati
wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Al-ayah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali di sisi tempatmu yang mulia. Sangat berat sekali. Istri tercinta dengan anak masih bayi mungil imut-imut yang ditunggu selama puluhan tahun, bahkan 100 tahun lebih beliau menunggunya. Ternyata dapat ujian, disuruh menghijrahkan, dan beliau pun kembali ke tempat tinggal beliau di negeri Palestina. Sedangkan istri tercinta dan bayi mungilnya ditinggal di padang pasir di Mekah saat itu. Tapi karena ini perintah Allah, tetap harus ditaati. Dan ketika menginjak umur dewasa, ternyata ada perintah yang di luar nalar manusia. Allah memerintahkan untuk menyembelihnya, sekalipun ini perintah melalui mimpi, sebagaimana pendapat ahli tafsir sahabat Abdullah bin Abbas, ru'yal anbiya'i fil manami wahyun. Mimpi seorang nabi di saat tidur merupakan wahyu. Jadi ini bukan sekedar mimpi yang tiada arti, ini bukan bunga-bunga tidur yang tiada arti, tapi ini adalah perintah Allah yang harus ditaati. Dan luar biasa, ketika Nabi Ibrahim sudah mantap, maka keesokan harinya mengajak putranya ke Bukit Mina, tempat penyembelihan kurban saat ini, mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih putra satu-satunya saat itu. Dan beliau pun bertanya kepada putranya, wahai putra kesayanganku, aku mendapatkan perintah dari Allah supaya menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ternyata di sini didikan Nabi Ibrahim sudah berhasil. Nabi Ismail tumbuh dewasa dengan keimanan yang sangat mantap. Tidak hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berbakti kepada orang tuanya. Ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah kesayanganku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan menemuiku dari golongan orang-orang yang sabar. Luar biasa, seorang ayah yang sangat patuh sama Sang Pencipta, karena beliau diperintahkan untuk menyembelih putra satu-satunya saat itu. Dan seorang anak yang patuh pada Sang Pencipta dan berbakti kepada orang tua. Luar biasa. Mengesampingkan egoisnya, mengesampingkan kebahagiaan pribadinya demi ibadah kurban, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat ke-103. Min ba'di min a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Tatkala Nabi Ismail sudah menginjak waktu atau usia dewasa, mampu diajak bekerja, maka datanglah perintah Allah supaya menyembelihnya. Nabi Ibrahim pun bertanya kepadanya, wahai putra kesayanganku, Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Maka sang anak menjawab, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, wahai ayah kesayanganku. Insya Allah engkau akan menemuiku dari golongan orang-orang yang sabar. Di saat mereka berdua sudah pasrah, patuh dengan perintah Allah, bahkan posisi Nabi Ismail sudah siap disembelih, Nabi Ibrahim pun siap menyembelihnya. Ternyata Allah memanggilnya, wahai Ibrahim, engkau telah
membenarkan perintahku lewat mimpi. Sesungguhnya kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah ujian yang nyata dan kami memberikan tebusan yang besar. Posisi Nabi Ismail digantikan dengan posisi kambing yang diambil dari surga. Kambing dari korbannya Habil, putra Nabi Adam. Ketika korban diambil oleh Allah, caranya waktu itu menyuruh awan untuk mengambilnya, dibawa naik ke langit, kemudian ke surga. Ketika sampai surga, hidup kembali menjadi kambing yang sempurna dan tergembala di pertamanan-pertamanan surga. Kambing inilah yang dipakai menyelamatkan dari anak cucu Nabi Adam, yaitu Nabi Ismail tepatnya. Luar biasa pengorbanan yang sangat menjadi inspirasi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad dianjurkan mengambil suri tauladan dari bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan cikal bakal penduduk Arab, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang mana dalam kesabaran dalam rangka mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita diperintahkan untuk mengorbankan sedikit yang kita miliki, tidak sebagaimana dengan perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengkorbankan, menyembelih putra satu-satunya, harta yang paling berharga bagi beliau. Kalau kita hanya dianjurkan ketika hari raya Idul Adha dan 3 hari Tasyrik. Jadi bagi yang kemarin belum mendapatkan kelapangan rezeki, masih ada kesempatan hari ini, besok dan lusa. Ayyamut tasyriki yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah. 3 hari raya Tasyrik adalah hari untuk makan-makan, minum-minum dan berzikir kepada Allah. 3 hari ini juga masih diharamkan berpuasa. Bagi yang masih mempunyai kelapangan rezeki dan ingin untuk menunaikan kesunahan kurban, masih dipersilahkan sampai asar hari Tasyrik tanggal 13. Kesempatan emas. Dan setiap saat kita dituntut untuk mengorbankan apa yang kita miliki. Setiap bulan nisbatnya kita sebagai pegawai yang punya gaji, kita korbankan sebagian harta kita untuk menunaikan kewajiban, mengeluarkan zakat. Kalau bisa naik derajat, infak, sedekah, kita tunaikan, kita korbankan sedikit harta kita. Kita korbankan sedikit waktu luang kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran demi ketenangan jiwa kita. Kita korbankan sedikit waktu kita untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan sedikit waktu kita untuk menyambung silaturahim, terutama kita cari tahu kondisi tetangga kanan kiri kita. Siapa tahu setiap malam kita tidur lelap karena kekenyangan, sementara ada tetangga kita yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Perlu pengorbanan dari sedikit waktu kita untuk mengunjungi mereka. Kita korbankan hangatnya selimut, empuknya bantal dan kasur. Kita bangun malam, mengambil air wudhu, salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengorbanan-pengorbanan yang lain yang masih bisa kita tuntut dari diri kita. Mudah-mudahan sedikit khutbah ini bisa menjadi cambuk penyemangat kita supaya kita menjadi sosok mukmin yang siap berkorban demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengorbanan yang kita lakukan ini sebagai amal-amal soleh untuk memantaskan diri kita sebagai penghuni surga tertinggi, surga Al-Firdaus, supaya kita layak berkumpul dengan manusia-manusia yang mulia dari kalangan para sahabat. Dan setiap saat kita diizinkan oleh Allah
mampu memandang wajah manusia yang paling mulia, wajah yang bercahaya, wajah yang begitu indah, yaitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك في جلالك وكمالك على سبيلا سيدنا مولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله حق تقوى واعبدوا الذي لا اله سواه وامروا اهله بالصلاه فان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فان صلح سائر عمله وان فسد سائر عمله. اكثر من الصلاه والسلام على خير الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فانه يقول اقربكم مني منزله يوم القيامه أكثركم علي الصلاة. والمعنى من عباد الله أن الله قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المصبحة بقدسه وإياها بالمؤمنين من عباده تعميما وقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة وغافر الذنوب الخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه يا الله بلدة طيبة آمنة رخية مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذه البلدة كقولك الحق بلدة طيبة ورب غفور. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والخطأ والفحشاء والمنكر والشدائد المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا هذه خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد بن أمي وعلى أصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.